budaya semuanya, kembali lagi di DVP, Dhammawadana Podcast. Podcast yang dipersembahkan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Dhammawadana Binus University. Di mana DVP ini akan mengangkat pembahasan seputar kehidupan kampus, edukasi, dan dhamma. Nah, perkenalkan nama aku Daniel Tan yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini aku bakal membahas tentang internship. Tapi tentu saja aku nggak akan sendirian. Aku bakal ditemani sama seseorang yaitu Ko Sandika. Boleh silakan dibuka kok kameranya. Ya, halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Apa kabar kok? Sehat? Sehat, sehat, semua sehat, aman. Lagi di Jakarta kok? Kebetulan lagi nggak di Jakarta, lagi di kampung, di Jambi. Udah pulang. Oke, di Jambi keadaannya gimana tuh kok? Keadaan sekarang udah aman, nggak separah Jakarta, tapi kita tetap social distancing dan tetap di rumah sih. Oke. Nah, mungkin Ko Sandika boleh sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan semua, Satyotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sandika Aprilio, saya Binusian 21, jurusan Computer Science. Kebetulan saya adalah mantan pengurus dan aktivis KMBD Dhammawadana. Periode 29 dan 30. Oke, sudah itu aja. Nah, Ko Sandika kan udah 2 tahun berpengalaman di KMD. Nah, mungkin boleh cerita-cerita ada pernah ikut event apa aja. Oh, oke. Kalau pada saat aktivis, aku pernah ikut di kepanitiaan Waisak. Terus beberapa event dari luar, seperti bantu-bantu di Wihara Cetiadama Manggala. Terus pada saat setelah itu, saya juga ikut di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian saya juga berpartisipasi dalam event-event di Badan GD. Kebetulan saya aktivis dan pengurus di Badan GD. Seperti membuat majalah dan membuat video. Itu aja sih. Oke. Nah, mungkin kita boleh lanjut ngobrol-ngobrol ya tentang internship. Boleh lanjut. Nah, seperti yang kita tahu, BINUS kan menyediakan 3+1 Enrichment Program pada semester 6 dan 7. Nah, program ini kan juga banyak track-nya kan. Ada track research, ada study abroad, ada entrepreneurship, community development, dan ada internship. Nah, tren internship ini menurut aku adalah salah satu track yang paling populer. Jadi di track internship ini kita bisa magang di perusahaan-perusahaan ternama kan. Nah, dari Kosandika sendiri Ya, saat ini sedang mengikuti internship ya, Ko? ya betul. Nah, Lagi di menurut internship. Kosandika penting nggak sih internship buat mahasiswa? Kalau buat mahasiswa in general ya, Iya. kan nggak semua tujuan seorang mahasiswa bakal kerja di suatu perusahaan pada setelah lulus ya. Kan internship ini satu langkah menuju ke dunia kerja. Mungkin dari Daniel sendiri mungkin ini contoh saja. Iya. Dulu pas SMA, oh aku pengen kuliah di Jepang, tapi orang tua aku nggak izinin mungkin karena jarak dan dana kali. Misalnya, kebetulan di BINUS kan ada track study abroad kan. Mungkin cita-cita Daniel ini bisa diwujudkan di study abroad itu. Dan mungkin juga buat teman-teman kita yang lain, aku nggak suka lah dunia kerja terlalu kaku lah kan, tapi nggak, itu kan pandangan lama, tapi tetap aja kan ada yang berpandangan seperti itu. Iya. Mungkin dia juga bisa memilih track entrepreneurship, yaitu membuat usaha sendiri yang difasilitasi oleh BINUS. Dan mungkin juga ada yang kayaknya dari hati yang dalam dia pengen tergerak, kayaknya aku harus bantu komunitas. Misalnya dia pernah jalan-jalan ke Jogja, pernah lihat kayaknya petani ini butuh deh suatu alat yang bisa apa bagusin bibit sesuatu bibit, misalnya mereka tanam padi, kayaknya padinya kurang bagus, mungkin dia punya ide gitu untuk mengembangkan komunitas yang ada di desa tersebut. Itu balik ke tujuan masing-masing dari seorang mahasiswa itu sendiri sih. Tapi kalau menurut aku juga pengen nyicipin lah istilahnya, pengen mencoba dunia kerja itu sendiri. Jadi aku pribadi memilih track internship itu sih. Nah, kalau boleh tahu, Kosandika sekarang lagi di internship di perusahaan mana dan jobnya apa kok? Oke, kan ini aku sudah dibebas tugaskan gara-gara ya kita tahu lah pandemi kan. Ya, pandemi. Kita nggak bisa tuntut banyak juga. Jadi pas kemarin, pas awal,
Aku itu tergabung di PT Indonesia Indikator yang berada di Bintaro. Kebetulan aku berada di posisi back-end developer. Tapi untuk sekarang aku lagi ngerjain internship alternatif yang diberikan oleh BINUS. Itu programnya ya untuk orang-orang yang udah nggak itu sih, udah nggak magang atau gimana gitu. Oh, mungkin Ko Sandika boleh cerita sedikit internship alternatif itu gimana sih? Oke, sistem kerjanya kayak kalau Ya. boleh aku jelasin. Oke, jadi misalnya gini nih, misalnya Daniel kerja di perusahaan B, Hmm. sudah dibebas tugaskan dari perusahaan itu, atau misalnya masih terdaftar di perusahaan itu, tapi nggak dikasih job desk. Hmm. Nah, itu dari pihak BINUS akan memberikan satu solusi daripada pindah track kan repot lagi. Jadi mereka Betul. memberikan internship alternatif ya. Nah, jadi sistem kerja dia, jadi per bulan kita tetap buat laporan bulanan, tapi dengan catatan kita per bulan mengikuti seminar wajib. Misalnya bulan ini seminar dari perusahaan C tentang AI misalnya. Nah, nanti kita harus buat uh, isi rangkuman lah gitu. Rangkuman nanti dimasukin ke dalam monthly report kita. Terus kita juga minimal per 6 bulan ini apa ya ikut course. Misalnya BINUS sudah kasih list-listnya itu beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang kita harus ambil itu. Itu minimal kita harus achieve 2 course misalnya C Sharp dan Python. Kita harus dapat sertifikat dari website tersebut. Terus di akhir masa internship kita harus mengumpulkan satu project. Itu bebas mau dari yang kita pernah pelajarin atau yang kita sudah pelajarin dari course online itu yang tadi aku bilang. Itu sih kalau internship Oke. alternatif. Nah, menurut Ko Sandika, IPK itu penting nggak sih untuk melamar pekerjaan? Oke, kalau berbicara soal IPK, kebetulan aku sendiri bukan orang yang dewa-dewa banget lah kalau bisa dibilang. Aku IPK aku kalau boleh jujur di bawah 3, bahkan di bawah 2,7 lagi. Hmm. Yang dimana kalau boleh dibilang itu requirement kan. Ya. Requirement untuk ikut track internship. Tapi kembali lagi ke niat kita masing-masing. Karena nggak semua perusahaan nilai kita tuh dari IPK. Karena beberapa perusahaan tuh IPK tuh cuma dianggap nilai. Karena ya itu kembali lagi aku bilang nilai itu ya cuma angka. Kita misalnya gini nih, misalnya aku nggak bisa coding, tapi aku bisa hal yang lain. Ya. Mungkin perusahaan itu butuh sesuatu di bagian itu, misalnya desain web. Nah, aku bisa desain web. Nah, jadi mungkin mereka, oh ini anak bisa nih desain web, walaupun IPK kecil, tapi dia jago nih di sini. Ya udah diambil. Jadi menurut aku di tahun 2020 ini ya, IPK itu nggak terlalu penting, cuman tetap penting karena ya kembali lagi karena nggak semua perusahaan melihat IPK karena ya perusahaan lain juga lihat IPK kok. Misalnya lu mau masuk target perusahaannya A nih, aku pengen nih kerja di sini, tapi mereka lihat IPK, ya udah tingkatin dari awal gitu sih. Tapi kalau nggak cukup ya bukan terima nasib sih, bersyukur aja, bersyukur masih ada yang terima, kan nggak harus ngikutin juga. Jadi itu jadi pelajarannya ke depannya, lebih rajin aja. Nah, berarti IPK ini sebenarnya penting nggak penting ya kok? Hmm. Nah, bukan berarti teman-teman sendiri bisa jadi malas belajar karena seperti yang dibilang, mungkin ada beberapa perusahaan yang memang kita incar dan melihat IPK gitu ya kok. Ya betul. Oke. Nah, selain itu aku juga mau nanya kok. Menurut Coach Andika, Boleh. apa sih yang sebenarnya kita harus hindari saat interview? Karena kalau boleh sharing pengalaman aku sendiri ya, aku sekarang kan juga Hmm. sedang dalam step mencari tempat magang. Nah, Hmm. sekarang itu udah mendapatkan interview di 2 tempat, cuman dua-duanya ditolak. Nah, mungkin Ah, Coach Andika bisa share sedikit. Oke, apa yang harus kita hindari? Ini berlaku untuk onsite ataupun online ya, via Zoom gitu atau Skype. Jadi gini, kalau untuk general yang harus kita hindari yang pertama gugup, sudah jelas kita tuh nggak boleh gugup kayak misalnya kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaannya, Hmm. boleh kok bilang ke HRD-nya, boleh beri saya waktu sebentar Bu untuk saya berpikir, pasti kasih kok. Hmm. Terus kalau yang dihindari kedua, kalau interview general,
Yang kedua, berpakaian yang tidak sesuai dengan dress code atau yang ditentukan. Misalnya gini, perusahaan A ini bilang dress code-nya formal atau kemeja. Nah, tapi kalian pakai kemejanya yang aneh-aneh, misalnya kemeja Hawaii ataupun kemeja hitam putih seperti ya anak-anak FEP gitu. Pakailah pakaian yang kemeja kantor ataupun minimal flanel lah gitu, yang pakaian sopan lah. Terus yang ketiga yang harus dihindari pada saat interview online. Ini kita masuk ke ranah online ya. Oke. Ini gitu. Mahasiswa sekarang nggak semuanya, tapi rata-rata mungkin pada kaget ya, karena kita kan corona kan tiba-tiba juga. Jadi mungkin dari dulu yang belum pernah pakai Zoom atau Skype. Nah, saran aku buat teman-teman sekalian yang mau interview ntar, coba dipelajarin dulu sistem dari Skype ataupun Zoom. Karena misalnya HRD-nya nentuin jam 9 nih, jam 9 pagi kita harus interview. Nah, dari jam 8 itu kita harus sudah standby. Kita tuh harus tahu ngeklik apa di Skype, cara hidupin kamera, nyara hidupin mic. Nah, itu kan beberapa ada kasus yang kayak jam 9 disuruh masuk, ya bingung. Dia kayak, aduh di mana nih, di mana? Nah, kita harus lebih belajar satu langkah ke depan sih kalau untuk teknologi. Soalnya fatal banget kalau nggak bisa gitu kalau di online. Keempat, yang harus dihindari, ini kita masuk ke ranah online lagi ya. Tadi kan apa namanya, nggak tahu cara buka Skype atau apa. Yang keempat, sudah pasti on time. Ini masalah manajemen waktu sangat penting buat mahasiswa sekarang. Misalnya yang tadi aku bilang, jam 9 interview. Jam 9 santai lah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan ini kan biasanya kita lakuin. Ya nggak dipungkiri lah, kita kan mahasiswa juga. Pasti pernah kayak gitu kan. Iya. Nah, itu udah harus dihilangkan kalau kalian mau melangkah ke arah yang lebih baik lagi untuk ke internship misalnya. Karena ya mau gimana pun umur kita bertambah, kedewasaan kita harus bertambah juga. Jadi manajemen waktu harus bagus gitu. Itu sih kalau dari aku. Nggak boleh telat lah intinya. Ya. Oke. Nah, selain itu mungkin aku mau nanya, apa sih sebenarnya yang bisa kita tanyain waktu closing interview? Karena kemarin aku kan udah interview 2 kali kan, yang seperti aku bilang tadi. Aku pas udah mau selesai interview itu aku bingung. Dia bilang, interviewernya itu bilang, ada yang mau ditanyain nggak? Aku nih bingung mau nanya apa. Mungkin Ko Sandika bisa kasih tahu apa yang bisa nanya. Oke. Kalau dari pengalaman aku, sama yang aku pelajarin dari kakak-kakak kelas aku dulu, kalau closing, misalnya tadi kan HRD-nya bilang, ada yang mau ditanya lagi, gini. Ya. Jadi, yang pertama kamu bisa tanya ke HRD-nya adalah, ucapin terima kasih dulu. Yang pertama kita harus ucapin, jangan lupa pokoknya ucapin terima kasih udah diberi kesempatan untuk interview di situ. Terus baru lanjut, baik Bu atau Pak, untuk step selanjutnya saya harus apa gitu. Misalnya kan dia pasti jelasin tuh nanti. Oh, untuk step selanjutnya kamu tunggu aja ya, nanti kita email atau kontak via WA atau Line atau Telegram untuk surat penerimaan atau tidak diterima gitu. Nah, setelah kamu bilang gitu, oh iya, jangan lupa ucapin terima kasih lagi. Udah tuh cukup sih untuk closingan. Atau misalnya kamu punya hal-hal yang kamu kurang paham, misalnya pas dia tanya atau jelasin perusahaannya butuh di job desk mana, mungkin kamu kurang paham. Misalnya gini, kebetulan di perusahaan kami butuh software engineer. Nah, kamu tuh kurang paham software engineer itu yang seperti apa gitu. Kamu boleh tanya itu di akhir, tapi jangan memotong pas di tengah-tengah. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Nah, mungkin Ko Sandika bisa sedikit sharing ya tips and tricks supaya interview kita itu bisa berjalan dengan lancar. Kayak apa aja yang harus dipersiapkan, gimana supaya kita nggak gugup gitu-gitu. Oke, yang pertama sudah pasti Daniel. Kita tuh harus berdoa H-1 ataupun jauh-jauh hari sebelum kita melamar di tempat itu. Karena ya kalau kita cuma doa di hari H-1 kan ya sama aja bohong, nggak bakal ada manfaatnya, cuma penenang sementara. Kalau kita jauh-jauh dari hari-hari jauh, mungkin kita bisa punya pikiran positif gitu. Oh, ini aku bakal bisa nih, jadi lebih percaya diri gitu. Kedua,
tips and trick yang bisa berikan untuk gak gugup ya. Iya. Itu lebih sering latihan komunikasi aja sih. Jadi misalnya kamu kurang lancar nih dalam berbicara. Oke. Banyak kok udah course-course online atau video tutorial atau kita ambil simpelnya aja ngobrol sama teman yang udah akrab tapi dengan preset kita ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti pada saat tahap interview. Itu aja sih. Terus kalau untuk tips and trick, oh ya ada 2 lagi sih yang lebih penting. Tapi tadi udah disampaikan, nggak apa-apa lah, aku sampein lagi. Oke, boleh. Tipsnya, yang pertama yaitu pakaiannya harus formal dan sesuai dress code. Kalau bisa lebih sopan. Oke. Terus lebih tepat waktu aja sih. Misalnya ini berlaku untuk onsite ataupun online ya. Jam 9 interview. 8.30 tuh udah harus standby di kantor ataupun di Zoom dan Skype gitu. Jadi first impression itu yang bisa buat kamu lebih lancar sih ke depannya. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Nah, Coach Adi kan saat ini tinggal beberapa bulan lagi sudah selesai menjalani internship-nya kan. Nah, mungkin Coach Andika boleh share sedikit nggak dunia kerja itu gimana sih? Oke, kalau untuk dunia kerja dari yang aku lihat selama 2,5 bulan aku bekerja di kantor ya, dunia kerja itu ada plus dan minusnya dari dunia di kampus. Pertama, kita harus lebih membuka diri kita lagi ke orang baru. Kan nggak semua orang mau membuka diri kan. Kalau di kampus kita satu semester ke depan bisa ketemu lagi kan di kampus yang sama. Kalau di kantor kan mungkin kamu naik pangkat atau pindah divisi, nanti kan ruangannya beda. Itu kita harus belajar menyesuaikan diri atau adaptasi. Masuk dalam plusnya, bagusnya, enaknya gitu. Okay. Terus apalagi ya? Kalau enaknya sih ketemu orang baru sih. Aku sukanya ketemu orang baru, terus ketemu hal-hal baru yang aku pelajari. Kalau minusnya ini bagi beberapa orang doang sih. Minusnya ketemu orang baru tadi bisa menjadi kesulitan bagi beberapa orang karena nggak semua orang bisa berbaur dengan cepat. Jadi dia mungkin mendorong dia kan kayak pendiam, jadi males, nggak suka lah di sini orangnya kayak gini atau gimana gitu sih kalau menurut aku. Oke. Nah, sama satu lagi dunia kerja. Oh ya, aku masih lanjut. Ini terakhir boleh. Untuk dunia kerja. Dunia kerja ini sama sekali nggak sama dengan masalah waktu. Kita ini buat yang non startup ataupun kan beberapa job desk-nya ada yang ada tugas baru panggil ke kantor. Tapi kurang lebih misalnya 9 to 5 nih. Yeah. Kita harus sesuaiin absen kita sama yang ada di situ. Kalau enggak ya salary kita nggak turun. Kalau di kampus kan ya kamu mau bolos itu kan resiko kamu sendiri. Gitu aja sih. Betul. Tanggung jawab. Oke. Nah, selain itu gimana sih supaya mentor atau senior kita di tempat kerja itu senang sama kita? Kayak apa sih yang nggak boleh dilakukan saat kita magang supaya mereka senang gitu? Oke, gini. Ini aku bukan ngajarin ini ya, buat cari muka lah ya. Yeah. Tapi misalnya kita baru pertama kali magang nih. Kita tuh sudah dilihat sama HRD dari hari pertama kita interview. Yang tadi aku bilang, first impression. First impression ini bisa mendukung kalian buat disukai mentor ataupun senior di kantor. Dari hari pertama misalnya kamu sopan, berpakaian yang rapi, terus bahasa kamu tutur katanya juga baik, terus gak sombong, senyum atau gimana, itu bakal kedepannya bakal lebih gampang sih. Nah ini juga menjadi catatan buat teman-teman yang sekiranya menyadari dirinya, kayaknya aku kurang nih kalau berbahasa sering ngomong yang tidak kan misalnya. Mungkin boleh untuk dibedakan bahasa tongkrongan dengan bahasa ntar masuk ke dunia kerja. Itu sih. Nah kalau untuk yang nggak boleh dilakuin saat magang, itu nanti dari perusahaannya sendiri akan di briefing. Jadi misalnya kamu kerja di hari Senin, hari pertama dikasih kerjaan hari Senin. Nanti di hari Kamis atau Jumat, itu nanti akan ke kantor dulu, baru di briefing tuh profil perusahaan, terus apa yang nggak boleh dengan boleh, rules perusahaan, dan dikenalin juga ke jajaran staffnya gitu. Jadi
saran aku sih taatin aja peraturan yang ada di perusahaan ya pas di briefing. Sisanya boleh berbaur aja sama orang-orang sekitar gitu sih. Lihat-lihat juga. Intinya sopan lah, attitude nomor satu. Karena menurut aku kecacatan di dunia ini cuma satu, attitude yang jelek itu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ko. Apa sih Hmm. yang Ko Sandika pelajari selama Ko Sandika menjalani internship ini? Oke, aku jawab 3 aja ya, yang major gitu dalam hidup aku sampai sekarang hari ini. Oke, boleh. Yang pertama jelas disiplin waktu. Kita kalau masuk ke dunia perkantoran atau dunia kerja, disiplin waktu kita sangat dilatih. Misalnya nih, pada saat kita kuliah, kan kita sama-sama mahasiswa nih, nggak mungkin kan kalau kita tidak memungkiri hal ini terjadi. Misalnya kelas jam 7.20, itu kita jam 7 aja mungkin belum mandi kan. Kalau di Iya. kantor nggak bisa. Kalau di kantor, kalau misalnya jam 9 masuk, jam setengah 9 kita belum jalan, ya kita nggak dapat hak kita dong. Misalnya dalam hal salary ataupun pengalaman belajar gitu Iya. loh. Kalau di kuliah kan kita misalnya telat, kita udah dikasih PowerPoint gitu atau lembaran pembelajaran gitu dari online ataupun dari website BINUS. Nah kalau di dunia kerja nggak ada cerita kayak gitu menurut aku. Oke, yang kedua komunikasi. Gini, di dunia kerja ini kita dituntut untuk berkomunikasi dengan orang baru lebih sering. Hmm. Karena kita, misalnya kita terdiri dalam satu proyek, kita tergabung dalam satu proyek. Kita otomatis kita kan intern nih, pegawai magang. Ya. Kita bakal sering berkomunikasi dengan atasan, mentor, ataupun rekan sesama satu proyek. Nah kalau di kuliah kan kita, menurut aku sih kalau di kuliah kita nggak terlalu pengaruh sih kalau komunikasi antar mahasiswa, kecuali tugas ya, atau proyek kelompok. Soalnya kita masuk kuliah ya perhatiin dosen atau gimana, ya udah nggak perlu ngobrol gitu. Tapi kalau di dunia kerja dituntut buat komunikasi dengan baik. Terus yang ketiga kerja sama tim. Ini penjabaran lebih lanjut dari komunikasi. Karena kita ini menurut pengalaman aku aja. Aku pas itu tergabung dalam proyek pembuatan suatu aplikasi lah di perusahaan tadi. Ya. Aku dikelompokkan dengan 5 anak BINUS lainnya kebetulan. 5 anak BINUS ini BINUS Alam Sutra. Karena mereka mungkin apply dari Alam Sutra ke Bintaro kan dekat gitu. Ya. Terus aku nggak kenal sama sekali nih orang. Tapi aku yang tadi aku belajar komunikasi, aku baca karakter mereka. Oh, yang A orangnya gini, yang B orangnya gini. Nah, itu aku sesuai dengan kerjasama tim dan gimana aku approach mereka buat kita ngerjain proyeknya lebih lancar ke depannya. Itu sih. Jadi ingat yang 3 aku bilang tadi, ini minimal kalian harus dapetin kalau mau ke depannya lebih gampang kalau masuk dunia kerja. Yang pertama, disiplin waktu. Kalian harus belajar disiplin waktu dari sekarang. Sebelum terlambat atau sebelum mulai internship tahun depan ya, Din? Iya, sebentar lagi. Januari atau Oke. Februari. Walaupun online tetap harus on time. Ataupun tetap on time dalam waktu pekerjaan project lah misalnya, bisa dibilang. Deadline. Kedua, ya deadline itu. Kalau kedua, komunikasi. Sering-sering komunikasi dengan atasan. Nggak usah malu bertanya, mereka pasti maklumin kok. Namanya kita juga anak baru kan. Nggak mungkin lagi kita tahu semua. Jadi kita harus sering komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja yang sesama magang intern. Yang ketiga, kerjasama tim. Kerjasama tim ini bermanfaat bagi kita di luar kerja maupun di dunia kerja. Karena ini melatih kita buat gampang adaptasi gitu sama dunia baru. Misalnya udah pernah baca karakter orang atau kerja sama tim sama orang, ketemu orang yang sama kan kita nggak perlu research lagi tentang orang ini atau cara approach orangnya gimana gitu. Itu sih. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita ketemu rekan kerja yang pendiam atau mungkin kita nggak cocok atau nggak suka dengan attitude-nya, itu gimana cara ngatasin aku? Oke, kalau buat orang yang pendiam, ini menurut aku pribadi, di dunia ini nggak ada orang pendiam. Dia Ya. cuma nggak tahu topiknya mau ngomong apa, ya kan? Ya. Jadi kembali lagi, ya kita mulai coba-coba basa-basi aja. Tapi jangan so asik, kalau boleh aku bilang. Misalnya tergabung dalam satu project nih, dia bagian C, kamu bagian A. Boleh tuh coba-coba tanya, kamu udah nyampe mana? Coba lihat dong,
Terus kalau boleh, misalnya kamu udah bisa nih kerjain A, cuman coba aja ngobrol. Kamu ngerti nggak yang bagian A ini? Aku kurang paham nih, boleh tolong ajarin nggak? Nah dari situ lambat laun nanti komunikasinya lancar kok. Aku yakin semua orang pendiam tuh nggak bakal diam ke satu orang. Terus kalau buat yang tadi apa? Kalau orang yang kita nggak suka ya? Iya, kalau nggak cocok gitu misalnya. Oh kalau nggak cocok, gini. Ini kembali lagi ke timur. Kita nggak bisa kupungkiri semua manusia kita punya ego. Iya. Ah, menurut aku kalau dalam kerja sama tim, ego itu harus dimundurkan, kerja sama tim harus di depan. Hmm. Mau bagaimanapun kamu benci, kita harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam dunia kerja. Jadi ya mungkin kamu nggak suka personalitinya, tapi dia kerjanya bagus atau dia rajin, mungkin misalnya kamu nggak suka dari cara ngomongnya yang belak-belakan misalnya. Ya Iya. udah kamu sabar aja, tahan aja. Yang penting kita kerja, tujuan kita tuh sama gitu. Itu aja sih, mundurin ego aja. Oke, mungkin segitu aja ya kok ngobrol-ngobrolnya. Oke, nggak apa-apa. Thank you banget Ko Sandika udah nemenin aku Thank buat you, thank ngobrol. you. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga topik dengan tema internship ini bisa bermakna dan berguna bagi teman-teman untuk kedepannya. Nah, sampai jumpa lagi di DVP selanjutnya. Nama budaya. Nama budaya.